Di episode sebelumnya, kami telah menceritakan bagaimana utusan kaum Nasrani Najran datang ke Madinah untuk menemui Nabi. Mereka ingin berdebat dan memberikan alasan untuk memperkuat keyakinan mereka bahwa Isa bin Maryam adalah anak Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu tiga. Padahal sebenarnya mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah yang diutus di negeri Jazirah Arab, sebagaimana telah dikabarkan dalam kitab mereka. Untuk membuktikan kebenaran alasan mereka tentang keimanan mereka kepada Tuhan, Nabi SAW mengajak mereka bermubahalah. Tapi apakah mereka mau diajak bermubahalah? Diriwayatkan bahwa ketika mereka berpaling dari Nabi, mereka kemudian kembali ke Al-Aqib, penasihat tertinggi mereka. Mereka kemudian meminta pendapat dan persetujuannya. Mereka berkata, "Bagaimana menurutmu wahai Abdal Masih tentang bermubahalah dengan Muhammad?" Al-Aqib berkata, "Demi Allah wahai golongan Nasara, sebenarnya kalian telah mengetahui bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang diutus, dan sebenarnya telah datang kepada kalian pernyataan yang jelas dari teman-teman kalian, bukan? Sesungguhnya engkau mengetahui bahwa orang-orang yang bermubahalah dengan Nabi, melainkan mereka akan binasa. Tidak ada seorang pun yang ditinggalkan oleh orang tuanya, dan tidak akan ada keturunan bagi mereka. Sungguh kalian tidak akan menang selamanya jika kalian bermubahalah dengannya. Jika kalian menolak untuk bermubahalah karena kalian mencintai agama kalian dan membela apa yang telah berlaku pada kalian dan teman kalian, kalian harus meminta diri kalian untuk meninggalkan orang itu dan kemudian kembali ke negeri kalian." Demikian nasihat dan peringatan Al-Aqib kepada seluruh pengikutnya. Kemudian mereka kembali menemui Nabi SAW lalu berkata, "Ya Abul Qasim, kami sebenarnya telah berpendapat dan memutuskan bahwa kami tidak boleh bermubahalah dengan engkau dan meninggalkan engkau di atas agama engkau, dan kami akan kembali mengikuti agama kami seperti biasa. Meskipun demikian, kami mohon kepada engkau untuk mengutus seseorang dari sahabat engkau yang engkau pilih dan engkau percayai untuk menjadikannya sebagai hakim di kabilah kami dalam segala hal yang berkaitan dengan harta yang kami sengketakan dan kami perdebatkan yang sering terjadi di antara kami, karena sesungguhnya engkau adalah kepuasan bagi kami." Riwayat ini menunjukkan bahwa kaum Nasrani Najran tidak berani menghadapi tantangan mubahalah dari Nabi SAW. Dengan demikian, jelas bahwa mereka memahami kebenaran dakwah Nabi dan mengikuti kebohongan mereka sendiri. Meski begitu, mereka menyadari dan juga tertarik dengan prinsip-prinsip keadilan hukum yang dibawa oleh Nabi, sehingga mereka mengajukan permohonan kepada beliau untuk mengutus seorang sahabat terpercaya untuk diangkat menjadi hakim di kabilah mereka, guna memutuskan perkara mengenai harta yang disengketakan oleh mereka. Permintaan mereka disetujui oleh Nabi. Kemudian keesokan harinya, Nabi memutuskan agar Abu Ubaidah bin Al-Jarrah pergi bersama kaum Nasrani Najran ke kabilah mereka untuk menjadi hakim di sana. Sabda Nabi SAW kepadanya saat itu, "Pergilah engkau bersama mereka, hukumilah di antara mereka dengan kebenaran tentang segala sesuatu yang diperselisihkan oleh mereka." Abu Ubaidah kemudian berangkat bersama mereka. Riwayat tersebut termaktub dalam Sirah Ibnu Hisham. Riwayat mubahalah sebagaimana tersebut juga diriwayatkan oleh para imam ahli hadis, antara lain oleh Bukhari dan Muslim, namun dengan susunan kata yang sedikit berbeda. Di antara ahli tafsir yang meriwayatkannya adalah Abu Jarir atau Bari dalam kitab tafsirnya. Diriwayatkan bahwa Abu Harithah bin Alqamah, salah seorang pendeta dan ulama Nasrani dari Najran, sebagaimana tadi telah disebutkan, yang selalu dimuliakan oleh para pengikutnya, ketika datang menemui Nabi SAW, dia duduk di atas bigolnya sambil menghadapkan wajahnya kepada Nabi. Dan di sampingnya duduk salah satu saudara laki-lakinya bernama Kaur bin Alqamah. Saat itu bigol yang dikendarainya tergelincir, lalu Kaur berkata,
celakalah lebih jauh. Yang diinginkan dengan kata-kata seperti itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Harithah berkata kepada saudaranya tadi, bahkan engkaulah yang celaka. Kaur berkata, kenapa begitu saudaraku? Abu Harithah berkata, demi Allah, sesungguhnya dia adalah Nabi yang kita nantikan kedatangannya. Maka Kaur berkata lagi, apa yang menghalangimu untuk percaya dan mengikutinya, padahal engkau sudah mengerti itu? Abu Harithah berkata terus terang, yang menghalangi saya untuk percaya padanya adalah kehormatan dan kebesaran yang telah diberikan pengikut saya sejauh ini. Mereka enggan dan tidak mau mengikuti Nabi itu. Oleh karena itu, jika saya mengikutinya, pastilah semua kehormatan dan kemuliaan saya akan mereka ambil kembali dari saya. Karena itu, apa boleh buat? Tentang ini engkau harus merahasiakannya. Menurut Ibnu Hisham, nama orang tersebut bukanlah Kaur, melainkan Kus. Kus menceritakan perkataan Abu Harithah setelah masuk Islam. Menilik riwayat ini, jelaslah bahwa pendeta Nasrani asal Najran yang selalu dihormati dan dimuliakan oleh para pengikutnya, meski berpangkat raja, saat itu sudah memahami bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar seorang Nabi yang diutus oleh Allah. Adapun apa yang menyebabkan dia tidak beriman dan tidak mau membenarkan Nabi, hal itu dinyatakan secara tegas oleh dirinya sendiri, karena kedudukan dan kebesaran yang diperolehnya dari para pengikutnya selama dia menjabat sebagai pendeta mereka. Sepanjang riwayat sejak awal, pengaruh jabatan, pangkat, dan kebesaran menyebabkan kebanyakan orang tidak mau menerima kebenaran hakiki, kebenaran yang dibawa oleh utusan Allah, dan kebenaran yang diridhoinya. Sampai saat ini sering terjadi hal-hal yang menyilaukan manusia dari kebenaran, dan pertimbangan yang benar adalah kedudukan, asal-usul kebesaran, dan kekayaan, terutama bagi orang-orang yang sudah memiliki banyak pengikut.